Shalom saudara, kita kembali Abam Anda bertanya kitab menjawab. Kita masuk di episode yang ke-462. Dari NN, Salam Pak, saya ingin bertanya Pak, kenapa ya Pak? Saya setelah dibaptis kok merasa susah sekali dekat dengan Tuhan. Malahan saya dibaptis lebih mudah untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum saya dibaptis, lebih mudah bersekutu dengan Tuhan. Pagi malam selalu berdoa sambil memandang wajah Tuhan. Setiap hari selalu punya waktu saat teduh duduk di hadapan kaki Tuhan. Saya selalu mohon ampun jika ada pikiran, ucapan, kelakuan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat waktu teduh pun saya tidak berani untuk pergi dari hadapannya sebelum Tuhan menaruh perkataan di hati atau Tuhan mengizinkan saya untuk selesai. Saya baca firman Tuhan setiap hari, selalu merasa damai, sukacita, hati, pikiran, ucapan, perilaku saya selalu merasa dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan setiap saya mau melakukan sesuatu atau mau berbicara yang kurang baik di hadapan Tuhan, Dia selalu ingatkan saya, jangan lakukan ini, jangan bicara sembarangan, hati selalu sukacita, damai, sejahtera. Tapi sekarang ini merasa berantakan aja Pak. Susah buat benar-benar dekat dengan Tuhan. Awal saya baptis, saya suka bertanya dalam hati. Bertanya dalam hati, setelah baptis kok begini? Karena baptisan, apa karena saya nggak pelepasan dulu sebelum baptis? Karena saya dari seberang Pak, saya dari keluarga yang begitu kental sama klinik. Ditambah lagi, saya belum pernah menetap di gereja manapun. Dan di tempat saya nggak ada gereja Pak, jauh kemana-mana. Ya, saya paling mendengarkan khotbah Bapak di YouTube ya. Teman yang mengenal Tuhan pun tidak punya. Pas saya pulang baptis, tiap malam mimpinya seram-seram. Bahkan secara sadar pun kalau kamar gelap, saya pernah melihat pocong. Pokoknya seram-seram Pak. Akhir-akhir ini hubungan saya dengan Tuhan merasa kacau aja Pak. Dan salahnya lagi, saya terlalu buru-buru memberitahu keluarga saya bahwa saya percaya Tuhan Yesus dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan mereka tidak terima suatu ketika keluarga saya datang ke tempat saya tinggal dan mereka marah besar karena iman saya belum kuat Pak. Saya merasa takut, khawatir, bahkan saya tidak meminta pertolongan Tuhan. Mereka berbicara seperti kerasukan. Pas orang tua saya bilang, awas hati-hati. Jangan sampai meninggalkan agama anu yang mulia katanya. Dan banyak sekali ucapan lainnya yang membuat saya takut. Sampai-sampai saya bilang nggak usah khawatir. Sampai-sampai saya bilang, nggak usah khawatir, tenang aja. Nggak mungkin saya pindah agama. Setelah saya bicara begitu, baru cara mereka bicara pun mulai ada jedanya. Oh, sampai-sampai saya bilang nggak usah khawatir, tenang aja, nggak mungkin saya pindah agama. Setelah saya bicara begitu, baru cara mereka bicara pun mulai ada jedanya. Saya merasa takut, khawatir saya akan dipaksa pulang. Tapi puji Tuhan, Tuhan campur tangan menolong saya yang bebal ini Pak. Dan sampai sekarang Pak, saya tidak pernah lagi bahas tentang Tuhan Yesus ke keluarga saya. Saya hanya belajar supaya bisa terus mengasihi mereka dengan kasih dari Tuhan. Karena bagi saya sendiri berat, Pak, mengasihi keluarga yang mau menerima saya dengan banyak syarat. Walaupun hidup saya dan suami pas-pasan, saya tidak pernah lepas tanggung jawab sama orang tua. Uang kebutuhan pokok, obat yang selalu dikonsumsi seumur hidup kami tanggung ya. Obat yang harus dikonsumsi seumur hidup orang tua maksudnya kami tanggung.
Walaupun begitu mereka tetap merongrong kami terus, Pak. Padahal kakak-kakak saya yang laki-laki ada 2, Pak. Mereka punya uang, hanya dihabiskan buat keinginannya sendiri. Yang kami sayangkan juga, Pak, kalau kami kasih uang ke orang tua, uangnya dipakai ke dukun, buat beli menyan dan kasih ke dukun, beli-beli sesajen dan lain sebagainya. Dan kami ambil keputusan ngasihnya nggak selalu uang, tapi barang yang dibutuhkan, Pak. Adapun kami ngasih uang hanya sedikit saja, Pak. Sekian dulu, Pak, ungkapan hati saya. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Dari pemantauan saya, dari teropongan saya, yang pertama, setelah dibaptis Anda harus naik ke level yang lebih tinggi. Lebih banyak waktu untuk berdoa, mendengarkan khotbah, ya, merenungkan Tuhan, harus lebih banyak. Ini yang harus saudara lakukan, ya. Saudari, ini perempuan. Yang kedua, bukan tidak mungkin Anda memang mendapatkan serangan. Karenanya ini harus dihadapi dengan doa dan puasa. Saya sarankan Anda doa dan puasa. Saudara pasti bisa melewatinya. Lalu saya ingatkan, sekali ikut Tuhan Yesus jangan menyangkal Dia. Walaupun Anda akan kehilangan siapapun dan kehilangan apapun, percaya Tuhan akan lindungi dan jaga saudara. Ya, itu. Lalu yang saya harus sampaikan juga, perhatian kepada orang tua jangan kurang. Karena itu bukti daripada hidup baru yang Anda miliki dan menjadi kesaksian bagi keluarga besar. Kalau Anda punya kakak tidak memperdulikan orang tua, jangan Anda pertimbangkan, jangan Anda reken, jangan Anda pikirkan itu. Yang penting Anda berbuat maksimal untuk orang tua. Dan itu menjadi kesaksian. Itu jawaban saya, ya. Selamat berjuang, Anda ada di jalan yang benar. Karena Yesus memang satu-satunya juru selamat. Oke. Dari seorang bapak usia 57 tahun pecinta suara kebenaran. Salam yang terhormat Bapak Pendeta Eros Sabdono, saya mau bertanya, ada kebingungan dari apa yang Bapak sampaikan? Bahwa jika kita mengasihi Tuhan dan hidup suci tak bercacat celah, pasti dilindungi. Apalagi kita anak Tuhan yang sah, huios, dan bekerja di ladang Tuhan, otomatis dilindungi, dibela, dan tanpa diminta Bapak pasti melindungi anak-anaknya. Tetapi mohon maaf, kenapa dalam doa pagi Bapak minta lindungi? Ya, oke, saya jawab dulu ya. Perlindungan yang saya minta pasti terkait dengan kesucian. Pasti terkait dari kuasa kegelapan dan juga terkait dengan hal-hal lain yang bisa merusak kesucian hidup kita. Lindungi aku Bapa. Itu terkait dengan hal-hal yang menyangkut kekekalan. Maka lagu itu kalimat terakhirnya agar sampai ke rumah Bapa. Doa minta perlindungan Tuhan itu sikap kerendahan hati kita untuk menunjukkan bahwa kita tak dapat jalan sendiri. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Dan kita selalu akan menaikkan doa itu. Tetapi tidak setiap pagi. Tidak setiap hari. Dalam seminggu sekali, dalam 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, ya. Tidak apa-apa, lindungi aku Tuhan. Kalau kita berkata lindungi aku dari orang-orang yang mau menjahati aku, maksudnya supaya jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau bimbing aku untuk mengasihi orang yang membenci aku. Kalau kita membalas, rajin, jujur, dan jaga pola makan, bisa diatasi. Kenapa dalam doa minta kesembuhan dan pemulihan ekonomi? Bukankah kalau kerja keras, rajin, jujur, jaga pola makan dengan benar, bisa sehat dan pulih ekonomi? Maaf, bukanlah pada prinsipnya
Tuhan juga senang dan setuju jika ekonomi baik, keadaan sehat sehingga bisa efektif melayani. Oke, saya jawab. Anda tidak pernah mendengar, Bapak, Saudara tidak pernah mendengar saya berdoa untuk pemulihan ekonomi dan lain-lain untuk diri saya. Tapi saya berdoa untuk jemaat yang masih belum mampu menjalani kebenaran-kebenaran firman. Jemaat yang masih butuh tanda. Jadi Tuhan berdoa, maksudnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus memberikan mujizat berkat fisik. Itu kepada mereka yang memang belum bisa dewasa. Dan itu tidak salah. Makanya dalam penginjilan kita juga berdoa untuk orang-orang sakit supaya sembuh, pemulihan ekonomi dan lain-lain. Tapi kalau sudah dewasa, ya jangan. Makanya kalau ada gereja yang dari dulu membimbing umatnya selalu minta mujizat, nah itu salah. Untuk orang Kristen yang baru perlu tanda. Tetapi bagi yang dewasa mestinya tidak perlu, ya. Makanya Anda tidak pernah mendengar saya berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Anda tidak pernah. Karena saya tidak perlu begitu. Yang penting saya kerja keras, pasti Tuhan memberkati. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan tentu saya harus mendoakan mereka yang belum dewasa, belum mampu mengerti hukum tatanan untuk orang Kristen dewasa. Ya, seperti tadi pagi, seperti tanggal 25 Agustus 2022, saya masih ingat. Doa saya dari pertama, ku perlu kau Tuhan. Kita perlu Tuhan. Apa karena Tuhan tidak pernah memperhatikan kita? Memperhatikan. Tapi pernyataan bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kerendahan hati itu Tuhan kehendaki. Oke? Puji Tuhan. Terima kasih atas jawaban Bapak Erastus. Tuhan Yesus memberkati. Salam langit baru bumi baru. Oke, jika ada salah kata dalam pertanyaan ini mau dimaafkan. Oh bagus. Pertanyaan yang sangat bagus Bapak. Saya senang Bapak cerdas. Bapak teliti, analis dalam memberikan pertanyaan ini. Puji Tuhan. Jika kita hidup tak bercacat, tak bercela, Tuhan lindungi. Oh amin. Makanya kalau kita naik pesawat mau gonjang-ganjing gimana, nggak ada takutnya. Kalau dulu masih, ya Tuhan lindungi. Sekarang nggak pernah lagi. Kita sudah dewasa. Menghadapi goncangan dunia bagaimanapun tenang. Tetapi tidak semua orang Kristen sudah bisa mengerti hal itu. Maka kita bisa berdoa agar Tuhan memberi kekuatan, perlindungan untuk mereka, supaya mereka bisa diberi kesempatan untuk bertumbuh dewasa. Oke, pertanyaan berikut. Pak Erastus yang terkasih, saya ingin membagikan pengalaman selama mengikuti khotbah-khotbah Bapak. Pak Eras, saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak belum lama, kira-kira 4 bulan ini. Sejak itu Pak, saya lebih fokus hidup kudus meskipun jatuh bangun dan tidak mudah. Banyak pikiran dan kebiasaan saya yang diubahkan. Seperti doa pagi, saya menjadi merasa bersalah kalau sampai terlambat mengikuti, ya, seperti tidak mengutamakan Tuhan. Dan saat saya di gereja, saya Pak, setiap khotbah yang saya dengar, saya merasa seperti makan bubur. Dan merasa setengah saja yang dikhotbahkan Pak, terutama tentang berkat. Saya jadi ada perasaan kasihan dengan Tuhan yang selalu dituntut untuk menepati janji. Tapi kita sebagai umat tidak tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Pak, kenapa saya jadi begitu fanatik dengan ajaran Bapak dan serasa percuma mendengar pendeta-pendeta lain, Pak? Seperti dulu saya suka mendengar di YouTube nama seorang pengkhotbah, tidak saya bacakan. Sekarang saya tidak tertarik, bahkan tidak percaya, hanya merasa ngambang, kadang timbul rasa bersalah. Bukankah mereka juga penyambung suara Tuhan? Pak Eras, terima kasih karena khotbah-khotbah Bapak saat ini, saya di titik merasa hidupku milik Bapak di surga. Pemikiran Bapak di surga, kehendak Bapa menjadi Kristen bukan untuk mencari berkat,
Tetapi kita mengasihi Bapa tulus tanpa embel-embel apapun ya. Di titik merasa hidupku milik Bapa. Pemikiranku pemikiran Bapa. Kehendakku kehendak Bapa. Oh begitu. Menjadi Kristen bukan untuk mencari berkat, tapi mengasihi Bapa dengan tulus. Tanpa embel-embel apapun. Dulu saya selalu memaklumi bahwa manusia tidak akan bisa suci. Karena yang kuterima ajaran Yesus menyelamatkan dan manusia tidak pernah jadi sempurna. Asal percaya pasti selamat. Ternyata kita harus hidup kudus dan pasti bisa pada akhirnya kudus. Karena Bapa kita juga kudus. Terima kasih Pak Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Eras. Saya senang membaca kesaksian ini. Hal ini memang terjadi bukan hanya pada Anda. Saya sudah mendengar orang-orang yang dijamah Tuhan mulai moving to the next level, mulai naik kelas. Khotbah-khotbah yang hanya bicara mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti bubur. Dan Anda mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas dan ada perubahan karakter. Selamat. Walaupun saya tidak kenal pribadi, kan nama pun juga tidak ada di sini, hanya nomor telepon. Tapi suatu hari kita akan bertemu di langit baru, bumi baru. Pasti kita akan bertemu. Tuhan memberkati. Oke, pria usia 37 tahun sudah menikah. Salam Pak Era, saya pernah bertanya sebelumnya di Abam mengenai pergumulan saya memiliki ibu yang berbeda keyakinan dengan saya. Ibu saya usia 56 tahun, seorang beragama Anu. Memang pada waktu menikah dengan ayah, pernikahannya dilakukan beda agama. Ayah Kristen dan ibu beragama lain. Memang ibu saya sempat pergi ke gereja cukup lama setelah menikah dengan ayah saya. Seiring berjalannya waktu setelah saya dewasa, orang tua saya memutuskan bercerai karena satu dan lain hal. Sejak saat itu ibu saya kembali mendalami keyakinan yang lama. Meskipun ibu saya kembali mendalami agamanya, saya tetap menyayangi ibu saya karena beliau yang melahirkan, membesarkan, dan merawat saya. Sampai sekarang saya masih ingat waktu kecil hari-hari pertama saya datang ke gereja diantar ibu. Oh iya Pak, ibu saya sejak bercerai memutuskan untuk tidak menikah sampai sekarang, sampai hidup sendiri. Ibu saya sering bercerita tentang ajaran-ajaran agamanya dengan harapan bahwa saya dapat mengikuti dia. Namun saya mencoba untuk tetap diam dan jadi pendengar baik. Meskipun dalam hati saya ingin sekali segera menyampaikan kebenaran, tapi ada dalam hati saya mengatakan, kalau saya sampaikan saat itu, bukannya akan menyelamatkan, malah sebaliknya akan melukai perasaan. Sampai saat ini setiap saya berdoa, saya selalu mohon supaya Roh Kudus mengubahkan hati ibu saya. Saya akan berusaha untuk menunjukkan kebenaran melalui perbuatan, seperti memperhatikan kesehatannya, memberi surprise saat ulang tahun, mengajak jalan-jalan, dan lain-lain. Beberapa tahun yang lalu pun saat ibu melakukan ibadah umroh, saya turut membantu membiayai dengan harapan kalau ibu saya dapat melihat kebaikan dari ajaran Kristen. Tapi baru-baru ini ibu saya berniat untuk melakukan ibadah haji. Akhir-akhir ini beliau sering bercerita tentang kewajiban ibadah ini dan hal-hal lain terkait ibadah ini. Di satu sisi saya tidak mendukung rencana ibu saya kali ini. Pak, setiap ibu saya bercerita tentang rencananya ibadah haji, saya selalu hanya diam dan mendengar saja tanpa memberi komentar. Menurut Pak Eras bagaimana ya Pak? Apakah saya juga harus turut membantu membiayai rencana ini seperti pada saat saya membantu umroh yang dahulu? Kan dalam hati saya terbersit, kalau saya membiayai ibadah haji kali ini, saya seperti mendukung hal yang tidak berkenan bagi Allah. Tapi sebaliknya apabila saya tidak membantu biayanya, ibu saya pasti menilai kalau saya tidak mendukungnya. Dan saya khawatir beliau menjadi sangat kecewa. Mohon pendapat dari Pak Eras, jika Bapak berkenan berdoa untuk ibu saya, beroleh keselamatan. Terima kasih Pak Eras, tim Turut ID yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama saya menilai Anda pria yang sangat baik.
Anda pria yang sangat baik, pria yang bertanggung jawab, pria yang bijak, arif. Dan saya berharap saudara akan ikut saya terus mendengarkan Truth ID, berdoa bersama ya. Lalu yang kedua, saya melihat ibu Anda seorang yang malang. Saya merasakan getar duka cita, perasaan. Saya merasakan getar duka cita ibu Anda menikah dengan pria yang akhirnya bercerai. Mestinya tidak terjadi perceraian itu. Seandainya tidak bercerai, mungkin ibu Anda masih menjadi orang Kristen. Tetapi menjadi orang Kristen namun tidak hidup di dalam pertumbuhan serupa dengan Kristus, itu juga percuma. Sekarang ibu Anda sudah kembali ke agama Muslim. Anda bijak membiayai umroh, itu bijak. Sekarang ibu Anda mau naik haji. Kalau saya menasihati Anda, yang pertama Anda tanya Tuhan. Apakah Anda mesti membiayai ibu atau tidak? Yang kedua, kalau Anda mendengar nasihat saya, Anda beri biaya ibu naik haji. Ibu Anda tidak mencari setan. Ibu Anda sedang mencari Allah yang diyakininya. Dan kita juga memberi ruangan orang untuk mempercayai apa yang dia pandang benar. Sementara itu Anda menjadi saksi. Jangan berpikir dengan ibu Anda naik haji lalu Anda gagal menjadi saksi. Ya. Jadi kalau Anda berkemurahan, Anda bisa memberikan biaya atau membantu biaya. Ya. Anda jangan pikir kalau Anda tidak membiayai ibu naik haji, berarti ibu akan lebih cenderung menjadi orang Kristen kembali. Belum tentu. Jadi yang pertama, you tanya Tuhan, jangan tanya saya. Karena ini hal yang sangat sensitif. Dua, kalau saya akan bantu membiayai ibu naik haji. Ya, Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan kemuliaannya kepada setiap individu. Oke? Mungkin ada orang tidak suka mendengar jawaban saya ini. Tapi ini yang saya miliki. Ya, ini yang saya miliki. Oke, saya kira itu. Dari seorang wanita usia 52 tahun, single, merawat dan menemani mami yang lansia, papi sudah meninggal ya. Ini saya akan baca. Salam Pak Pendeta Erastus, perkenalkan saya. Saya merasa terberkati dengan doa pagi dan banyak pertanyaan tentang rohani yang terjawab. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Pertanyaan saya, apa arti fasik dan kelaliman? Fasik itu artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Ya, ini arti fasik. Biasanya orang fasik itu orang yang tidak beragama. Kalaupun beragama, tidak menuruti hukum agamanya. Jadi seperti orang ateis. Kelaliman itu berarti kejahatan. Lalim itu bicara mengenai keadaan orang yang tidak memperdulikan sesamanya. Biasanya bersikap kejam dan semena-mena. Kalau dikatakan raja lalim itu raja yang semena-mena terhadap orang lain. Orang lalim orang yang menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk menindas orang lain. Contoh orang fasik dan orang lalim dalam hidup sehari-hari, Pak. Oke. Orang fasik tentu banyak di sekitar kita. Orang yang tidak peduli Tuhan, orang yang tidak mau beragama, kalau di lingkungan Kristen tidak mau ke gereja, atau orang yang tidak mempercayai Allah itu ada. Tadi sudah saya katakan kalau orang fasik ini biasanya orang tidak beragama. Kalaupun beragama, tidak menuruti hukum agamanya. Orang lalim dalam hidup sehari-hari pasti, saudara, orang yang menggunakan kekuatan menindas orang lain. Apakah dia pimpinan, apakah dia aparat, apakah dia orang kuat, apakah dia preman,
Dengan kekuatan yang dia miliki, dia menindas orang lain yang mendatangkan penderitaan bagi sesama. Itu lalim. Itu jawaban saya. Pertanyaan berikut. Usia 44 tahun, pria. Sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Salam Pak Erastus dan seluruh tim Abam sering mendengarkan khotbah-khotbah Bapak di Truth ID, dan saya sangat berkerinduan untuk dapat sempurna seperti yang Bapak ajarkan. Tetapi di kehidupan dunia ini, terutama di bidang pekerjaan saya, kadang saya diperhadapkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan yang Bapak ajarkan. Sering diperhadapkan kepada hal yang bertentangan dengan yang Bapak ajarkan. Dalam hati kecil, saya coba untuk tetap melakukan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi di mata pimpinan itu suatu hal yang salah. Banyak hal yang sangat bertentangan dengan yang Tuhan ajarkan. Semoga Bapak mengerti pergumulan kami ini, di mana keinginan daging dan keinginan roh sangat bertentangan. Dan ini saya alami dalam pekerjaan sebagai karyawan swasta di perusahaan kami. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana saya menyikapi hal ini agar kami tetap dapat bertumbuh iman kami meskipun ada di dalam lingkungan pekerjaan seperti ini? Kalau suatu pekerjaan itu Anda lakukan tidak bertentangan dengan kebenaran atau kesucian, lakukan. Walaupun Anda tidak suka melakukan pekerjaan itu, tapi karena pimpinan menghendakinya, lakukan. Selama hal itu tidak bertentangan dengan kesucian Allah. Tetapi kalau bertentangan dengan kesucian Allah atau bertentangan dengan kebenaran, rundingkan dengan atasan. Beritahu, Pak, saya tidak sejahtera melakukan hal ini. Saya mau nurut, Pak, tapi kalau melakukan hal ini, saya tidak sejahtera. Kalaupun saya melakukan dengan terpaksa dan akhirnya tidak menghasilkan hal yang baik. Lakukan saja. Kalau dia mengancam Anda untuk mengeluarkan atau memecat, Anda harus berani berhenti bekerja daripada Anda bekerja dapat duit tapi masuk neraka. Ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Walaupun hal itu salah di mata pimpinan Anda, tidak peduli. Kesucian itu harganya mahal. Miliki integritas dan bayar harga kesucian dengan segenap hidup. 2. Di dalam keluarga saya yang bekerja, sedangkan istri mengurus rumah tangga dan anak kami, tidak masalah. Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Tuhan masih banyak jalan untuk menolong. 3. Apakah saya harus ambil sikap untuk keluar dari perusahaan kami, Pak? Di satu sisi kami yang masih membutuhkan biaya kehidupan untuk kelangsungan keluarga dan anak-anak kami. Saya sudah katakan, rundingkan dengan atasan. Katakan Anda tidak bisa melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Lakukan ini. Kalau sampai Anda dipecat, Anda keluar. Saya sebenarnya ingin keluar dari lingkungan seperti ini. Tapi kami juga masih ada kekhawatiran kalau sampai gagal. Jangan keluar dulu, rundingkan dulu. Ya, nanti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Semoga Bapak bisa memberikan pencerahan dan arahan untuk kami. Karena ada satu kerinduan kami, sempurna seperti Tuhan Yesus dan berjumpa di LP3. Amin. Anda pria baik, usia 44 tahun, Anda masih memiliki banyak jalan. Sampai jumpa di Abam yang akan datang. Tuhan berkati.